Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan rinci. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. 4. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Ayo membaca. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan keragaman itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan sikap menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan di daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4 sampai 5 temanmu. Bacalah dalam teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. 1. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Kata sulit pertama, adat. Kata sulit kedua, toleransi. Kata sulit ketiga, ibadah. Kata sulit keempat, kebudayaan. Kata sulit kelima, persatuan. Pertanyaan kedua, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Karena untuk dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. 2. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. 3. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. 5. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Ayo berdiskusi. Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Pertanyaan 1. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Pertanyaan 2. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Pertanyaan ketiga. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Jawaban. Dari hasil pengamatan dari kegiatan yang telah dilakukan, ternyata jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet, sementara pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan logam. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. 3. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 4. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? 5. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 6. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet kedua. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Lalu jelaskan kepada Bapak Ibu guru dan teman-temanmu. Jawablah pertanyaan di tabel. Pertanyaan 1. Perlakuan ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Perlakuan kedua, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Perlakuan ketiga, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet kedua. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Perlakuan keempat, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet kedua. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Kedua kutub magnet yang berlawanan disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika kedua magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kedua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik.
Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika kedua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ayo mencoba. 1. Siapkan sebuah uang logam. 2. Keluarkan dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. 3. Pegang uang logam yang telah kamu siapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. 4. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. 5. Ulangi sebanyak 5 kali. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu hasil dari kegiatanmu melempar uang logam atas. 1. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Pertanyaan kedua, mengapa hal itu terjadi? Pertanyaan ketiga, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Pertanyaan keempat, selanjutnya ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Jawabannya adalah hasil diskusi. Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke bawah setelah dilempar ke atas. Uang logam yang akan dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa manfaat dari gaya magnet? Apa manfaat dari gaya gravitasi? Sekian materi pembelajaran bersama Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.